Hari ini 79 tahun lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945, telah terjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa hari menjelang kemerdekaan, telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang kalah disebabkan oleh pengboman bom atom dari Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945 sore hari ketika Sultan Syahrir mendengarkan radio bahwa Jepang telah kalah. Segeralah Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. First record of the dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Pada hari yang sama, para pemuda melakukan perundingan. Jepang berusaha mengerjakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus mendatang. Untuk itu, Jepang membentuk panitia kemerdekaan bangsa Indonesia yang diketuai oleh R. Soekarno dan Bung Hatta. Saya adalah orang pertama yang menolak hal tersebut karena kita adalah bangsa yang merdeka. Sudah seharusnya kita memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri tanpa harus ada campur tangan dari pihak bangsa lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar berita pagi ini bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu setelah Nagasaki dan Hiroshima dibombardir bom atom. Bahkan Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jika berita itu benar, itu merupakan berita besar dan menggembirakan, Bung. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan dan mimpi besar kita untuk memproklamirkan kemerdekaan secepatnya bukan suatu bualan lagi. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Kita rasa perlu melakukan pertemuan dengan golongan tua, mengingat mereka tinggal dalam lingkungan Jepang, pasti menyembunyikan kabar besar ini dan mereka belum mengetahui kabar besar ini. Kita juga harus mendesak mereka agar segera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau bisa, besok Indonesia merdeka. Kalau begitu, mari kita bertolak ke Kebangsaan Timur untuk menemui golongan tua. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat untuk membicarakan beberapa hal tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa Bapak ada di rumah? Iya, Bapak ada. Ada keperluan apa ya? Kami membawakan berita besar untuk Bapak dan ingin membicarakan beberapa hal kemerdekaan Indonesia. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Sebabnya Bapak selalu punya waktu untuk pemuda-pemuda yang perlu untuk bangsa Indonesia. Tidak. Kang Mas, ada beberapa pemuda yang ingin bertemu kamu, Mas. Mereka bilang ada berita besar dan ingin diskusikan beberapa hal tentang kemerdekaan Indonesia. Duduk. Ada apa gerangan saudara sekalian ingin menemui saya? Kami mendengar kabar melalui misi London bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menurut saya, Jepang menyembunyikan kabar ini kepada masyarakat Indonesia agar tidak terjadi pemberontakan. Saat ini telah terjadinya vacuum of power Indonesia. Menurut kami, saat ini tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami ingin Anda dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya, Bung. Selambat-lambatnya besok tanggal 16 Agustus. Kita harus membicarakan hal seperti ini pada rapat PPKI, karena PPKI sudah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tanggal 24 Agustus mendatang. Kita tidak perlu membahas ini dengan PPKI. Rakyat Indonesia harus berdaulat sepenuhnya untuk memproklamirkan kemerdekaan sendiri tanpa harus ada campur tangan dari bangsa lain dan organisasi-organisasi bentukannya.
Untuk saat ini, PPKI adalah satu-satunya organisasi legal dan memiliki kekuasaan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita bisa bangkit dan bersatu untuk memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa kita harus bergantung pada janji manis Jepang itu, sedangkan negara mereka sendiri sedang porak-poranda karena dibombardir oleh tentara sekutu? Mereka hanya memenangkan bangsa ini, Bung, agar tidak terjadi pemberontakan di saat negeri mereka sedang tidak stabil. Kekuatan yang hanya segelintir ini akan hangus sekejap oleh kekuatan militer Jepang. Apa antisipasi kalian untuk melindungi perempuan dan anak-anak kita jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan kita? Coba kalian pikirkan sebelum sigap bertindak. Tapi Bung, semakin cepat kita merdeka, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa yang sudah beratus-ratus tahun melukai bumi pertiwi. Kalau begitu, berikan saya waktu untuk membicarakan hal ini dengan golongan tua. Secepatnya saya akan berikan kabar. Ya sudah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bung, siang tadi beberapa pemuda datang mendesak saya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara sekalian? Kita tidak bisa segegabah itu, Bung. Lagi pula mereka masih muda dan cara berpikir mereka masih sempit. Kita harus lebih bijak dalam menentukan langkah untuk Indonesia. Menurut saya, kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak keharmonisan kita dengan Jepang. Mengingat, sekutu dapat datang kapan saja untuk merebut negeri ini kembali. Sebaiknya kita mencurahkan seluruh isi pikiran dan tenaga kita untuk sidang PPKI pada tanggal 18 mendatang. Bagaimana, Bung? Kalau begitu, kita harus tetap berfokus pada persiapan kemerdekaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 atau 28 Agustus melalui PPKI. Baiklah, Bung, kalau begitu kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Saya merasakan gejolak Bung Karno. Menurut saya, Bung Karno setuju dengan gerakan damai. Hanya saja dia takut mengambil resiko. Beliau juga terlihat tidak leluasa, seperti berada di bawah pengaruh mayoritas priai Jepang. Kalau begitu, kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka bisa menjauh dari pengaruh dan campur tangan Jepang. Jangan cuma jauh, kita harus menjamin keamanan dan kenyamanan beliau. Sepertinya saya tahu tempat yang Anda pikirkan, Rengas Dengklok. Daerah itu merupakan markas peta yang di bawah pimpinan Sudanco Subeno dan masih mengikuti peta Purwakarta yang sudah memiliki hubungan erat dengan Dijen di Jakarta. Saya rasa semua sepakat karena tempat itu sangat strategis. Kita bergerak dini hari pukul 1:30 pagi, di mana Ibu Fatmawati pasti bangun dan sudah menyiapkan sahur pagi. Jadi kita tidak perlu mengetuk pintu terlalu keras dan membuat kebisingan. Para pemuda pun menyetujui ide teroris tersebut. Pada malam hari, Ir Soekarno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Anda harus ikut kami, Bung. Malam-malam begini, Iya, dengan tangan terikat. yang kalian ingin lakukan? Kami ingin melanjutkan pembicaraan tadi siang tentang kemerdekaan bangsa ini. Baiklah, demi bangsa ini, ikat tangan saya. Rombongan Ir Soekarno dan Bung Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Maksud kami di sini ingin melanjutkan pembicaraan tadi siang tentang proklamasi kemerdekaan.
Bukankah sudah dijelaskan oleh Bung Karno kalau masalah ini akan dibahas di sidang PPKI nanti? PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamirkan kemerdekaan ini tanpa ada campur tangan dari bangsa lain. Itu semua memang benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah bulan saja? Lalu apa langkah yang akan Anda lakukan, Bung? Bahkan sampai kapan kita menunggu janji manis Jepang itu, Bung? Demi rakyat, kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Mereka berhak bebas, dan inilah saatnya. Tenang semuanya. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Karni, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung, saya paham sekali dengan perhitungan yang Anda katakan tentang proklamasi. Tapi kita harus bangkit, memanfaatkan keadaan Jepang yang sedang terdesak. Semua yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Apakah mungkin semua ini bisa kita lakukan? Tentu bisa, Bung, asalkan kita semua mau berusaha. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi di bangsa kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan bangsa lain. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Bung Hatta. Apa yang ada di pikiran anak-anak muda membawa Bung Karno dan Bung Hatta malam-malam hari ke tempat ini? Seperti bawa bunga melati pula, Bu. Jangan buat saya takut kamu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja